Terima kasih Anies Baswedan, ditulis oleh Fransen Arianto dari laman siwar.com. Pak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi selesai. DP 0% nggak selesai. MRT LRT sejengkal pun nggak ada yang dibangun. Nggak jadi. Belum selesai. Pembangunan stadion itu biasa saja. Provinsi lain juga bangun stadion, bukan hanya DKI. JIS ya. Kemudian polemik banjir juga tidak selesai secara masif, macet juga tidak selesai secara baik. Kemudian kegiatan populis mengganti nama rumah sakit rumah sehat, kota tua menjadi Batavia maupun nama-nama lain kemudian diganti juga nggak jelas. Malah merugikan, merepotkan merepotkan masyarakat untuk administratif, nggak jelas arahnya kemana. Penggunaan anggaran juga saya rasa kurang transparan Pak Anies ini. Dan saya mau bilang ke Pak Anies, kalau Pak Anies mencalonkan diri jadi presiden, kekhawatiran saya tuh banyak nama-nama di Indonesia ini mungkin Candi Borobudur berubah namanya, atau yang lain berubah namanya. Saya rasa kurang tepat lah. Sudah cukuplah Pak Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau jadi Gubernur DKI Jakarta saja. Cukup saja gitu. Kalaupun memang ada pemilihan, mohon maaf Pak, saya pilih Pak Ganjar Pranowo. Gitu dari saya. Wah, ini udah kampanye nih. Saya nggak ikutin. Kata Terima kasih Anies Baswedan, karena darimu kami bisa belajar bahwa jangan sampai kekuasaan diberikan kepada orang yang salah, karena bisa membuat hancur sebuah kota yang sebelumnya mulai tertata. Terima kasih Anies Baswedan, karena darimu kami bisa melihat bahwa bekerja tidak cukup dengan tata kata, tapi harus dengan aksi nyata yang sudah direncanakan secara matang sehingga tidak terkesan dilakukan serampangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena darimu kami menjadi tahu dan mengerti bahwa manisnya ucapan dan janji, hebatnya pidato ataupun segunung narasi tak selalu berujung kepada bukti karena lebih banyak yang tidak ditepati. Kami pun bisa mengucap syukur meski perkataanmu seringkali ngawur tanpa penilaian yang terukur dan terkesan takabur. Karena kami jadi mempunyai tolak ukur kualitas pemimpin yang mempunyai sikap jujur dan tidak hanya mengandalkan gestur. Terima kasih tak terhingga karena memberikan kesempatan bagi kami untuk sadar bahwa agama tidak layak digunakan untuk mendulang suara karena menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa yang menjadi terkotak-kotak dan tersekat sebagai hasil politik identitas yang kau gunakan. Terima kasih karena telah menunjukkan kenyataan bahwa tindakan yang salah pun bisa dibenarkan, asalkan berada di antara orang-orang yang sepaham atau membungkam orang-orang yang seharusnya bersuara lantang, memberikan kritik, masukan, atau sekedar saran dengan jamuan makan malam yang mengesankan. Terima kasih karena kau telah memberikan pengajaran tentang bahayanya program pencitraan melalui berbagai monumen yang telah kau resmikan, yang tidak jelas apa gunanya karena terpasang sebentar saja, dilihat oleh segelintir orang saja, dan akhirnya dibongkar tanpa sisa dan tanpa cerita. Terima kasih atas gambaran pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang menerima penghargaan dengan bangga dan senyum lebar, dengan pidato yang mengesankan dan membuai telinga, tapi menghilang tanpa jejak ketika masalah menghadang, menggunakan jurus diam 1000 kata ketika ditanya pemecahan atau memajukan orang lain sebagai kambing hitam. Terima kasih karena kau terus berulah tanpa lelah, sehingga kami bisa menilai dengan nalar bahwa logika tanpa dasar dan arah bisa menghasilkan berbagai program gagal, seperti waring penangkal bau hingga sumur resapan yang akhirnya hanya membuang anggaran uang rakyat. Terima kasih karena membuat kami semakin paham bahwa memilih pemimpin harus melihat rekam jejak, harus melalui berbagai pertimbangan yang jelas, harus menggunakan nalar yang cerdas, sehingga tidak tertipu dengan indahnya ucapan yang akhirnya hanya menghadirkan penyesalan. Terima kasih Anies Baswedan atas segala kesadaran dan semoga kau memasuki masa istirahat dengan tenang, tak berpikir lagi untuk menata kota, apalagi berniat untuk jadi pemimpin negara. Cukuplah aksimu dirasakan warga Jakarta saja, tak perlu sampai seluruh penjuru Indonesia.
Bagaimana menurut Anda? Kampanye gratis Anies di KPK ditulis oleh Fransen Arianto dari laman siwar.com. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan, insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya ingin sampaikan terima kasih. Karena hari itulah kemudian KPK mungkin bisa menjeratnya. Tapi di luar itu kembali lagi bisa saja ini juga bagian dari strategi untuk merekomendasikan Anies maju di Pilpres 2024 oleh KPK. Bisa aja gitu. Apa yang nggak bisa? Aturable lah semuanya. Sikap kontras ditunjukkan Anies berkaitan dengan Formula E. Dulu dia takut banget ditanya soal Formula E oleh DPRD DKI. Sedangkan 7 September 2022, ia datang dengan sangat santai ke KPK untuk memberikan keterangan soal korupsi Formula E. Kata Anies, seusai diperiksa KPK seperti dikutip dari detik.com, saya ingin sampaikan senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu. Kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Itu tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan, insya Allah dengan keterangan yang kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Pernyataan yang luar biasa hebat dan sesuai dengan kemampuan tata katanya. Dengan pernyataan seperti itu, Anies seolah-olah sedang berada di luar kasus yang sedang ditangani KPK. Ia menunjukkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam dugaan korupsi Formula E. Aduh, liar banget orang ini memanfaatkan situasi. Anies tak mungkin tidak terlibat jika ada korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Sejak awal kan Formula E ini menjadi program yang selalu digembar-gemborkan Anies sebagai terobosan Pemprov DKI Jakarta yang dipimpinnya. Inisiatif datang dari Pemprov, anggaran untuk membayar komitmen fee juga diminta Pemprov dari APBD. Saat dirasa komitmen fee terlalu mahal, proses menawarnya juga dilakukan oleh Pemprov. Pembayaran juga dilakukan oleh Pemprov tanpa ada bukti pembayaran ke DPRD DKI Jakarta. Masa jajaran Pemprov bekerja tanpa sepengetahuan gubernurnya? Rasanya kok mustahil ya? Pastilah tahu gubernurnya jika memang ada korupsi, apalagi Formula E selalu dibangga-banggakan kemana-mana oleh Anies. Kalau benar ada korupsi maka Anies pastilah tersangkut. Selain itu pernyataan Anies yang merasa membantu KPK adalah hal yang menggelikan, justru dialah yang melancarkan adanya korupsi. Keanehan Formula E kan sudah tercium sejak dulu. Karena itulah, dulu ada wacana interpelasi oleh DPR DKI yang digagas oleh PDIP dan PSI. Wacana itu gagal karena adanya jamuan makan malam bagi fraksi di DPR DKI selain PDIP dan PSI. Seandainya dulu ada interpelasi, Anies bisa mencegah korupsi dengan menjawab pertanyaan DPRD. Kalau keanehan yang sudah nampak terus ditelusuri, Anies kan bisa memecat orang yang terindikasi melakukan korupsi. Kalau dulu mau menanggapi pertanyaan DPRD, bisa saja Formula E batal, sehingga korupsi tidak perlu terjadi. Bukankah begitu? Sekarang Anies sedang memainkan peran bahwa dia bebas korupsi. Kampanye gratis diperolehnya dengan bersikap proaktif menanggapi undangan KPK. Sikap KPK yang terus menunda menetapkan tersangka kasus korupsi Formula E juga sangat membantu pencitraan Anies. Seolah KPK kesulitan menemukan bukti tindak pidana korupsi sehingga wacana Anies hanya dituduh saja bisa menguat. Entah bukti seperti apa yang dicari KPK, banyak indikasi yang bisa ditelusuri untuk dijadikan bukti. Kekurangan pembayaran komitmen fee, turunnya komitmen fee secara tiba-tiba, hingga tidak adanya bukti pembayaran komitmen fee adalah beberapa indikasi. Kalau KPK kesulitan ya lebih baik serahkan saja pada yang lebih mumpuni. Siapa tahu kalau diserahkan ke Kejagung, buktinya bisa lebih cepat dicari. Janganlah KPK terus menjadi ajang kampanye gratis untuk Anies. Saya rasa kura-kura begitu. Anda bagaimana? Buzzer Anies panik, serang KPK membabi buta. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com.